Halo teman kisah, jika kalian ingin mencari konveksi, di Tunas Clothing adalah pilihan yang tepat karena Tunas Clothing mempunyai pelayanan seperti pembuatan kemeja, seragam sekolah, jaket, hoodie, sweater, kaos sablon, goodie bag, dan lain-lainnya. Karena di Tunas Clothing dapat mengerjakan berbagai macam konveksi. Untuk lebih lengkapnya, teman kisah bisa langsung kunjungi di websitenya di www.konveksisablonbekasi.com. Tapi saya belum turun di pos terakhir, saya masih di atas, tunggu dia teman saya turun sampai di bawah dia turun, dia teriak-teriak, ke saya, Jalo turun, buruan, turun. Saya sih nggak berpikiran macem-macem kan gitu, cuman, iya sabar bilang gitu, sabar bilang gitu kan. Nah, sunyi senyap tuh, nggak ada suara dia lagi tuh. Saya langsung ingat pesannya Pak Doi tadi, gitu. Pesannya Pak Doi kan tadi dia minta, nanti kalau kamu sampai turun di bawah, nanti ada sebuah ruangan gitu. Udah, saya masuk dalam ruang itu, saya cari-cari, kok mana ya gitu, nggak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kisah, gue Rahel dan balik lagi di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan narasumber senior yang akan menceritakan kisah mistisnya, tapi nggak di pendakian, melainkan di pengalamannya yang lain. Langsung aja kita sapa Om Jalu. Halo Om, apa kabar? Baik. Sehat ya Om ya? Sehat, alhamdulillah puji Tuhan. Oke, sehat baik. Gimana Om kabarnya dan kegiatannya manggil selama om. ini? Jangan manggil Om ah. Loh, kok gimana tuh? Kesannya tua banget gua. Abang aja. Abang. Abang boleh lah. Oh boleh Bang. Oke. Iya. Bang, ada kegiatan. Maksudnya kegiatan apa sih yang sedang dilakukan saat ini? Kalau saat ini kegiatan saya kerja dan kerja. Itu. Kerja yang ngurus anak lah ya paling gitu. Kesibukannya berarti kerja ya? Kerja dan kerja. Oke, itu aja siap. kerjaannya itu. Bang ya nggak apa-apa ya? Ya Bang aja. Kalau Om terlalu tua banget langsung. Oke. Bang, ada pengalaman apa sih yang mau diceritain ke teman-teman kisah kali ini? Gitu. Ya mungkin pengalaman kebetulan waktu beberapa puluh tahun silam ke belakang, saya kebetulan dari sebuah organisasi mahasiswa pencinta alam yang ada di sebuah kampus di Jakarta. Saya terlibat di organisasi Mapala itu di tahun 1996. Hingga sekarang sih masih jadi anggota juga, masih tetap keanggotaan itu kan seumur hidup gitu. Tapi udah nggak aktif lagi lah, udah nggak terlalu eksis bahasanya gitu. Terakhir saya itu eksis dari 96 sampai kurang lebih tahun berapa ya? Ya sebelum saya menikah sih yang pasti. Di 2010 lah ya, 2010 tuh sudah benar-benar out gitu, benar-benar lepas, lebih konsen ke rumah tangga, lebih konsen ke kerja dan rumah tangga gitu. Tapi tetap komunikasi dengan teman-teman Mapala dan jaringan teman-teman Mapala yang ada khususnya di Jakarta tetap terjalin gitu, tetap dibungkus rapi, tetap komunikasi segala macam. Ya palingan sekedar aktivitas untuk di kegiatan outdoor itu ya paling di camping ceria lah, camcer ya, gitu, camping di kaki bukit gitu kan, di kaki gunung ya, di situ gunung di mana lah ya. Terus aktif di Arum Jeram juga. Kebetulan saya juga dulu sempat jadi sekjen Federasi Arum Jeram di wilayah DKI. Walaupun itu nggak berlangsung lama ya, kebetulan langsung saya dapat dipindahkan kerjaan langsung ke Cilacap waktu itu. Jadi sempat vakum lah ya, nggak saya terusin gitu, walaupun akhirnya diteruskan sama teman-teman yang ada di Jakarta. Jadi aktivitas saya tuh ya memang di Mapala itu saya lebih fokus atau lebih dispesialisasikan di dunia cave atau penelusuran gua ya, gitu. Atau kalau di keilmuannya speleologi.
Speleologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perguaan gitu. Di dalam speleologi itu kita bisa belajar banyak, bahkan speleologi itu bisa dibilang ilmu dari segala macam ilmu gitu, karena kita akan mempelajari namanya air, hidrologi, morfologi, arkeologi kita pelajarin, semuanya hampir rata-rata, biologinya, tumbuh-tumbuhan segala macam itu kita pelajarin di speleologi. Kalau kita mau melakukan aktivitas di goa atau cave gitu kan. Caver lah kalau bahasanya. Caver kalau orangnya. Cave itu kan kegiatannya. Ilmunya adalah speleologi. Kebetulan saya juga tergabung di himpunan Speleologi Indonesia atau HIKSP ya. Kebetulan saya tergabung di situ juga. Jadi saya banyak belajar di dunia speleologi, walaupun masih banyak yang belum saya pelajarin, tapi pada dasarnya untuk teknik dan keilmuannya saya lumayan dapat pengetahuan di situ, walaupun masih banyak banget yang belum saya pelajarin di situ. Karena tadi saya bilang speleologi itu kandungannya banyak nih, kandungan keilmuannya gitu yang bisa kita pelajarin dari ilmu speleologi itu banyak banget gitu. Dan ini nggak nyanggup otak ini untuk menguasai semuanya itu gitu. Itu tadi, tapi ya saya ngambil garis besarnya aja, speleologi itu saya lebih tertarik di kegiatan speleologi itu ya penelusuran guanya ini gitu. Tapi memang saya yang tidak mempelajari dari sisi-sisi lainnya gitu, dari sisi kandungan air, batuan, segala macam saya tidak terlalu mendalami itu, hanya di teknik penelusurannya aja saya pelajari. Rescue goa, ketika kita terjadi kecelakaan di sebuah gua kita harus seperti apa evakuasinya. Itu paling yang lebih saya pelajari, itu teknik-teknik untuk penelusuran guanya lah ya. Sedangkan situ banyak ilmunya. Kita bisa bikin peta guanya itu kita bisa bikin secara 3 dimensi segala macam, itu bisa kelihatan. Oh, seperti apa sih kalau kita belum orang awam mau caving di gua A. Kita udah punya tuh database-nya tuh. Goanya seperti ini loh. Secara garis besar, secara 3 dimensinya seperti apa, di dalamnya siapa, itu sebetulnya sih udah lebih enak gitu. Kalau dulu kita harus bikin dulu gitu. Bikin pemetaan goanya itu seperti apa, dibentuk dalam sebuah sistem. Sebetulnya 3D, tinggal buka doang di komputer atau di laptop. Oh kayak gini goanya. Oh ada ketinggiannya segini. Oh ini ada ini, nanti ada jalur air, ada ini, itulah. Secara garis besar seperti itu. Tapi keilmuan yang lain saya nggak pelajarin. Nah kebetulan saya di dunia itu, spesialisasi di situ. Akhirnya saya mau menceritakan, mungkin berbagi pengalaman di dunia caving itu ya. Salah satunya waktu itu yang menurut saya menarik perhatian itu ketika saya melakukan sebuah penelusuran atau bisa dibilang ekspedisi. Jadi dulu kita tuh punya namanya latihan gabungan caving Jabotabek, masih Jabotabek gitu. Jadi di situ ada dari teman-teman mapala-mapala yang ada di Jakarta, Bekasi dan Bogor gitu. Intinya seperti itu. Kita bentuklah itu latihan gabungan namanya. Latihan gabungan kita bikin dari mapala A, B, C, D, gambar bergabung. Tujuannya apa? Tujuannya untuk belajar bareng gitu, belajar bareng sambil kita habis belajar barengnya itu di kampus itu biasanya pindah-pindah tuh dari kampus A, B, C, D pindah-pindah. Nah dari habis belajar teori kelas, masuklah kita ke prakteknya kan gitu. Nah prakteknya itu waktu itu aplikasinya lah ya, aplikasi dari materi kita melakukan sebuah perjalanan lah waktu itu, perjalanan kita ke daerah Bayah waktu itu, Pelabuhan Ratu terus lagi gitu. Kalau mungkin Sawarna lah. Sebelum Sawarna itu kita masukin nama daerah daerah Bayah, gue juga lupa titiknya sebelah mana, saya lupa waktu itu kan. Berangkatlah kita ke situ dengan teman-teman mapala itu, masih zaman dulu banget. Oke, naik turun pindah-pindah transportasi lah, naik ini gitu, nggak pakai kendaraan umum, nggak pakai kendaraan pribadi, masih pakai kendaraan umum dulu. Nah sampailah kita di suatu titik yang namanya Desa Bayah itu. Lalu ketika kita sampai di situ, kita langsung masuk ke sebuah rumah
Dan kebetulan memang ini tempat udah menjadi sebuah mungkin base camp untuk teman-teman Mapala dulu yang memang aktivitas atau berkegiatan di caving gitu. Jadi sebelum saya udah ada senior saya dulu dari kampus-kampus yang lain juga memang udah pernah ke lokasi itu. Jadi rekomendasi lah, referensi atau apa. Jadi ketika kita mau melakukan penelusuran gua di situ, kita mampir ke tempat itu. Ke tempat bapak itu, saya ingat dulu namanya, kita manggilnya Pak Doi apa ya, Pak Doi apa siapa gitu, kok juga lupa ya waktu itu tahun berapa juga, saya lupa juga tahun berapa. Yang pasti sih di tahun 2000 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya, belum nyampe 2000 ke atas kalau nggak salah ya. Kita nyampe lah di tempat itu, tempatnya Pak Doi itu namanya. Dia udah lumayan tua dan dia punya anak satu, waktu itu masih SMA lah, anak-anaknya dia masih SMA, itu udah cukup tinggi, SMP apa SMA gitu, badannya tinggi besar gitu. Jadi dia ini si Pak Doi ini, dia itu bisa dibilang mungkin kayak sesepuh lah ya, mungkin entah sesepuh atau orang yang dituakan ya di kampung itu ya. Itu jadi kita ngecamp di situ, di rumah itu, kita ngecamp di situ di rumah dia. Nah dia itu notabene itu pekerjaannya dia sehari-hari itu adalah pencari sarang burung walet. Karena itu kan pesisir laut ya, daerah itu kan daerah pesisir laut. Kalau kita bilang itu namanya daerah Kars namanya. Kalau di speleologi atau di caving itu namanya daerah Kars itu, karena bentangan Kars itu sangat luas tuh, nyambung tuh dia tuh. Kalau misalkan mungkin kalau kita mapping, kita bisa masuk gua dari titik A nih, Dayah ini bisa jadi menyambung satu sampai ke Jawa Timur. Itu sambungan daerah Kars namanya. Itu nyambung sampai ke Jawa Timur tuh. Kalau bisa kita tumbusin gitu. Kadang terputus tapi itu namanya bentangan Kars namanya. Itu sampai ke Jawa Timur. Nah, jadi kita melakukan penelusuran di daerah itu. Kita base camp di tempatnya Pak Doi yang notabene dia sebagai pencari sarang burung walet, yang teman-teman tahu lah sarang burung walet berapa harganya kan, fantastis lah harganya, dan itu memang berkhasiat banget itu. Makanya orang-orang sekitar situ memang menjadi mata pencarian selain bertani mungkin itu ya. Gitu. Selain bertani, jadi ya udah kita akhirnya ngecamp di situ, kita ngobrol-ngobrol lah ya dengan Pak Doi. Pas malamnya kita silaturahmi lah, ngobrol-ngobrol santai lah ya, sampai sebelum tidur gitu. Waktu itu kita perkenalan lebih detail gitu, segala macam, nanya gimananya. Seperti tadi kita bahas itu masalah ketika kita menuju suatu tempat, walaupun kita udah punya schedule kita mau ngapa-ngapain, tapi saya selalu bilang sempatkan waktu untuk kita namanya bersosialisasi pedesaan, kalau kita bilang sosped gitu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita bersosialisasi dulu dengan rakyat setempat atau penduduk setempat, wilayah sekitar terkait tadi. Jadi saya tahu mata pencahariannya dia apa, pekerjaannya dia apa, lalu adat istiadatnya dia seperti apa gitu kan. Apa yang menjadi sebuah pantangan, kadang kan gitu kan, norma-norma yang nggak tertulis gitu. Sesuatu hal yang memang nggak tertulis tapi harus kita tahu gitu, karena kita pendatang di situ. Kita mendatangi sebuah tempat yang asing lah buat kita di situ. Jadi itu menjadi sebuah kurikulum atau sebuah patokan atau yang diajarkan sama senior-senior kita tuh harus seperti itu gitu. Jadi itu kita terapkan di situ. Bahwasanya kita harus sosialisasi, jadi tanya lah ya, bukannya kepo tapi memang buat kepentingan kita gitu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak salah-salah melangkah, kita tidak salah bicara, kita tidak salah perbuatan. Kadang itu yang kita nggak tahu gitu. Intinya seperti itu. Akhirnya kita tanya-tanya, lalu kita jelaskan lah kondisinya, bahwasanya tujuan kita kesini mau ngapain gitu kan. Kita jelaskan bahwasanya kita mau melakukan pemetaan gua gitu atau penelusuran gua. Guanya udah kita tentukan, ada dua gua nih jadi titik nih yang buat lakukan empat apa dua, saya lupa ya. 4 apa 2, 4 kalau nggak salah ya. Ada 4 titik gua yang akan kita lakukan penelusuran gitu. Kita jelaskan ke Pak Doi, nama guanya ini, dan dia udah tahu. Oh ini nih, oh ya gitu. Udah, bahwasanya kita akan dibagi jadi 2 tim nih Pak, kita cerita.
Tujuan kita apa? Kita akan buat tim, kita akan bagi dua, tim A dan tim B gitu kan. Salah satunya adalah tim A itu saya dan teman-teman yang lain lah ya gitu. Oke, pas kebetulan pada saat itu saya ditunjuk sebagai leader untuk masuk ke goa. Kayak ada dua goa. Hari pertama itu kita masuk goa A dan B. Hari berikutnya yang C sama D gitu kan. Nah, jadi saya masuk untuk yang goa yang pertama itu kebetulan yang tim yang kan ada dua tim A dan tim B. Yang kebetulan salah satu timnya itu saya ditunjuk sebagai leader untuk melakukan sebuah penelusuran gitu. Oke. Nah, jadi kita ceritakan gitu ke Pak Doi itu kan gitu. Bahwasanya nanti yang menjadi leader di goa ini adalah saya, bilang gitu kan. Oke. Lalu dia berpesan lah di situ, Pak Doi itu berpesan bahwasanya oke. Dia bilang, Jalu nanti besok kamu kalau mau kalau masuk ke dalam, dia bilang tolong nanti diceritain tuh di kondisinya gua. Padahal saya belum tahu kondisi gua itu seperti apa. Tapi dia udah bisa membayangkan, dia udah bisa menggambarkan gua itu seperti apa gitu. Jadi dia bilang nanti kamu turun ke bawah, sampai di bawah ada lorong, dia bilang nanti masuk ke dalam lorong itu ada sarang burung walet Jalu, dia bilang gitu. Tolong bawain ke saya ya nanti. Jadi dia nitip gitu, kayak semacam nitip. Tolong bawakan saya ya barang burung walet gitu. Logikanya ketika Mbak diminta tolong seperti itu langsung tertanam di dalam otak kita kan gitu kan. Bener. Oke Pak gitu. Iya Pak, baik Pak gitu. Tapi ini menurut saya gimana ya? Jadi saya ada dualisme gitu. Ada dualisme, ada dua misi nih jadi kayaknya nih gitu kan. Tujuan saya yang awal ini adalah melakukan penelusuran gua dan pemetaan gua. Tiba-tiba ada misi selanjutnya nih gitu di kepala saya nih tertanam di sini. Gitu. Oke gitu. Oke. Besok harinya kita siap-siap segala macem. Berangkatlah kita ke titik lokasi penelusuran goanya itu kan. Dibagi dua lah kita, dipecah, gitu. Di dalam perjalanan dipecah gitu. Yang satu ke sana, satu ke sana gitu kan. Oke, masuklah kita ke satu titik, nyampe lah kita titiknya. Goanya itu vertikal. Goanya vertikal. Kayak sumur gitu. Kayak sumur turun ke bawah. Kayak sumur, oke kita nyampe di situ, ceplok. Kita mulai siap-siap, prepare segala macam, bla. Itu kita masih didampingin sama Pak Doi itu. Jadi kita lihat lagi siap-siap segala macam. Pak Doi pamit, saya pamit ya, dia bilang itu. Ya udah Pak, itu kan oke. Tinggal sama Pak Doi, ditinggal. Entah balik entah kemana saya nggak tahu. Oke, kita lakukan lanjut dengan persiapan lah ya. Persiapan rigging, persiapan alat segala macam kita siapin. Ketika udah siap, kita buat anchor, kita buat lintasan untuk turun segala macam dengan menggunakan alat penelusuran, tali, mantel, karabin segala macam. Safety equipmentnya udah lengkap lah intinya, udah siap semua safety-nya. Kita berdoa bareng, bla selesai, turun lagi dah. Gitu. Karena kebetulan saya sebagai leadernya, jadi saya yang turun duluan. Gitu. Saya turun duluan. Ternyata dia goanya itu multi pitch itu kayak semacam kayak step gitu. Turun, ada sebuah landasan lah ya, gitu bisa kita buat berpijak. Terus turun lagi, saya juga lupa tuh. Ada berapa pit. Intinya dia multi pit, turun lagi gitu. Ada dua tingkat lah maksudnya. Kayak semacam lorong, kayak semacam sumur tapi luas gitu, luas areanya. Ibaratnya kayak botol ini. Kayak inilah ya. Dia turun tapi dalamnya luas gitu. Intinya kayak gitu, turun ya. Turun, satu. Saya duluan, terus saya berdua sama salah satu lagi teman saya sampai di pit selanjutnya. Saya masang lintasan lagi karena harus turun lagi ke bawah gitu kan. Bikin lagi lintasannya, turun lagi ke bawah. Nah, estafet tuh yang lain mulai turun. 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 Kurang lebih hampir berapa meter ya? Hampir 100 lah. Saya lupa berapa ketinggiannya, kedalamannya itu saya lupa. Cukup lumayan lah, cukup jauh juga. Kurang lebih 50 meter lebih lah ya, enggak. Saya pastinya saya nggak ingat berapa. Udah akhirnya saya turun lagi.
berdua nih, leadernya nih saya berdua dengan wakil saya nih, leader dan wakil. Jadi orang ini, yang dua ini, saya dan teman saya itu yang menyiapkan lintasan gitu, supaya teman-teman yang lain bisa langsung ikut turun. Itu. Jadi akhirnya masuk ke pit selanjutnya, terus, nah, sampailah kita di dasar nih ceritanya nih, mentok sampai dasar nih tok gitu kan. Nah pas kebetulan yang di pit selanjutnya, di pit terakhir ini, setelah dibikin lintasan segala macam, saya nggak turun. Nah yang turun teman saya duluan. Turunlah dia duluan, cepluk, nyampe di bawah, habis, nyampe lu turun, ya, dia teriak-teriak tuh di bawah tuh. Ini yang serunya di sini nih, bagian ini yang seru. Nah, dia turun duluan ke bawah. Ya mungkin Mbak bisa bayangkan kan nih sebuah goa itu seperti apa? Yang pasti itu gelap banget, gelap total ya, gelap total istilahnya. Hanya sebuah penerangan lampu boom explorer hanya dibantu dengan penerangan itu aja. Di bawah itu cukup luas areanya, mungkin lebih luas dari sini, semacam kayak ruangan lah, aula besar lah ya, seperti aula besar di situ. Sama persis yang digambarkan dengan Pak Doi di awal malam itu dia cerita gitu. Sama seperti digambarkan gitu. Oh iya. Tapi saya belum turun di pit terakhir, saya masih di atas, tunggu dia teman saya turun nyampe di bawah. Sampai di bawah dia turun. Dia teriak-teriak. Dia teriak-teriak ke saya, "Jalo, turun, buruan, lo, buruan." Saya sih nggak berpikiran macem-macem kan gitu. Cuman, ya sabar bilang gitu, sabar bilang gitu kan. Oke, udah. Saya menyiapkan diri kan, menyiapkan alat-alat segala macam untuk turun. Lumayan lama lah ya, siapin segala macam, masang. Itu emang udah nggak denger lagi suara dia tuh. Awalnya doang dia pas turun udah nyampe di bawah, "Lo turun buruan gitu," teriak. Semacam kayak orang panik sih, kayak dengernya sih kayak macam orang panik. Kenapa nih orangnya? Cuman saya nggak pikirin negatif, di situ. Selalu positive thinking. Takut saya juga karena orangnya saya penakut juga kan. Apalagi dengan dunia mistis gitu kan, saya penakut banget terus terang aja. Nah udah akhirnya, sunyi senyap tuh, nggak ada suara dia lagi tuh. Lumayan tinggi jaraknya itu, tapi kita masih bisa berkomunikasi suara gitu. Lumayan tinggi, lebih dari 20 meteran kurang lebih ya, saya lupa, tapi catatannya itu ada. Sunyi senyap tuh dia tuh. Saya panggil pun dia diam. Saya panggil dengan namanya, sebut aja A lah ya. A gitu. Dia nggak ada suara. Wah, semakin dak-dik-duk-der di sini. Kok nggak ada suara? Dia udah, saya turun terus sampai di bawah, cekluk, sampai di bawah. Saya panggil pun dia diam. Panggil A gitu kan, sebut saja A lah ya. Mana nih, kok nggak nyaut. Saya lepaskan dia lintasan pakai tali kan, seutas tali karmantel. Dengan equipment saya di badan, saya lepas lepas dari lintasan, cek. Lalu saya nyala, senter nyala, boom nyala, terang, kelihatan. Saya mengamati sekitar lah ya, saya kiri kanan saya liatin. Tapi saya nggak ketemu nih nama teman saya ini di bawah, gitu. Tanda tanya, mana teman saya itu? Panggil dia pun diem gitu kan, diem aja kan. Lalu saya langsung ingat pesannya Pak Doi tadi, gitu. Pesannya Pak Doi kan tadi dia minta, nanti kalau kamu sampai turun di bawah, nanti ada sebuah ruangan gitu, lorong dia bilang gitu. Macam pintu, memang bentuknya lorong bulat begitu, pintu. Kita nggak bisa berdiri tegak seperti ini, kita harus masuk ke ruangan itu, kita mesti sedikit begini, merayap lah ya, masuk ke dalam lorong itu, cukup lumayan besar, bulat begini. Itu saya masuk lah, itu seperti yang digambarkan Pak Doi persis sama bapak itu disambar gitu, sama lah gambarannya. Wah, ini dia yang dimaksud Pak Doi ini gitu. Itu saya langsung kepikiran misi saya yang kedua, bukan misi saya yang pertama gitu. Iya. Langsung kepikiran misi saya yang kedua ini, yang dari Pak Doi ini. Langsung inget ke situ gitu. Padahal misi saya pertama bukan itu gitu. Lalu saya masuk ke situ. Karena saya mikir juga, saya tahu itu sarang burung walet ini harganya wow gitu. Kalau teman-teman pada tahu sarang burung walet berapa harganya per kilo, mungkin akan bengong gitu ngeliatnya. Kenapa orang sampai niat ngambil sarang burung walet sampai segitunya gitu. Karena emang itu khasiatnya bagus banget sarang burung walet itu.
dan harganya pun fantastis gitu, mahal lah intinya gitu. Itu catatan saya. Udah saya masuk dalam ruang itu, saya cari-cari kok mana ya gitu, nggak ketemu. Tapi apa yang saya temukan di persis yang dia kasih gambaran ke saya itu, posisi itu udah nyampe nih sebetulnya gitu. Itu ada burung walet, dia bilang itu, di posisi itu ada sarang burung walet gitu. Ambilkan buat saya, dia bilang itu. Tapi pas di posisi yang dijelaskan si Pak Doi itu kok saya nggak melihat ada sarang burung walet. Tapi apa yang saya lihat gitu? Yang saya lihat adalah sebuah